Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas 2 EPGSD dengan beranggotakan Lela Santika Sari dengan NIM 1906001. Lalu ada Metasya Nurani Putri dengan NIM 1908695 dan Miranda dengan NIM 1906034. Di sini kami akan membahas mengenai kerangka kurikulum. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan pendahuluan terlebih dahulu. Di sini dikatakan bahwa kurikulum digambarkan sebagai sebuah perangkat rencana atau pengaturan yang berisikan tujuan, isi serta bahan pelajaran yang dijadikan pedoman untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Dalam kurikulum itu sendiri terdapat 4 komponen, yakni komponen tujuan, lalu isi kurikulum, metode untuk mencapai tujuan, dan yang terakhir komponen evaluasi tujuan. Tujuan menjadi salah satu komponen yang berperan penting, karena dalam tujuan tersebut merupakan arah pengajaran untuk mewarnai komponen-komponen lainnya. Baik, selanjutnya di sini ada aspek-aspek kurikulum dari atau di berbagai negara. Salah satunya ada dari Singapura, New Zealand, dan juga dari Inggris. Yang pertama akan dibahas adalah dari negara Singapura. Dalam sistem pendidikan di Singapura, Singapura memiliki tujuan menyediakan pengetahuan dasar dan agama bagi peserta didiknya. Karena di Singapura merupakan negara dengan keberagaman ras, budaya, dan bahasa. Nah, maka dari itu perlu adanya sebuah tindakan untuk menyatukan keragaman tersebut. Maka dari itu, di Singapura setiap peserta didik harus belajar bahasa Inggris sebagai bahasa keseharian. Serta belajar bahasa ibu diantaranya ada bahasa Cina, Malaysia, lalu Thailand. Dalam rangka mempertahankan budaya warisan. Nah, identitas dan nilai-nilai bangsa. Salah satu faktor yang menyebabkan Singapura memiliki kemajuan dalam pendidikan, yakni ada beberapa sistem atau peraturan-peraturan pendidikan yang ada di Malaysia. Gambaran mengenai pendidikan yang ada di Singapura. Meliputi fasilitas, lalu kerangka kurikulum, prinsip, dan juga lembaga utama pendidikan yang ada di Singapura. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan Singapura mengalami kemajuan dalam pendidikan, yakni di Singapura dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Salah satunya yaitu fasilitas internet di sekolah, lalu sekolah-sekolah di Singapura memiliki website khusus untuk sekolah, lalu website itu berfungsi untuk menghubungkan antara siswa, guru, dan juga orang tua. Nah, selain itu di dalam kelas juga terdapat LCD untuk proses pembelajaran. Di samping itu, biaya sekolah disesuaikan dengan kemampuan, dan bagi anak yang tidak mampu diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Nah, dan hal yang paling penting adalah faktor pendidiknya. Penyaringan calon pendidik di Singapura sangat ketat, serta disesuaikan dengan jumlah tenaga pendidik yang dibutuhkan. Nah, setelah dinyatakan diterima sebagai pendidik, mereka akan diberi pelatihan. Nah, pelatihan ini merupakan prakerja untuk diberi pembekalan, dan pastinya gaji menjadi guru di Singapura banyak atau besar untuk menjamin kesejahteraan kehidupannya. Nah, Singapura memiliki kerangka kurikulum, yakni hasil yang diinginkan dan prinsip. Hasil yang diinginkan yaitu hasil yang ingin dicapai dalam kerangka kurikulumnya. Salah satunya yaitu menciptakan orang yang optimis atau percaya diri dan menjadikan siswa mandiri serta berkontribusi aktif untuk negaranya. Nah, selain itu juga ada prinsip. Salah satunya atau poin-poin dalam prinsip tersebut yaitu diantaranya fleksibilitas dalam keberagamaan, lalu pendidikan holistik berbasis luas. Selain itu juga ajari lebih sedikit, pelajari lebih banyak.
seperti itu. Ya, sehingga nantinya siswa akan memiliki kesadaran dan manajemen diri sosial yang baik serta cermat dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab. Nah, kompetensi yang dibuat supaya siswa memiliki keterampilan lintas kurikuler, kritis, terampil dalam berkomunikasi, dan pastinya melek kewarganegaraan. Sistem pendidikan di Singapura didasarkan pada pemikiran bahwa setiap siswa memiliki bakat dan minat yang unik. Singapura memakai pendekatan yang fleksibel untuk membantu perkembangan potensi para siswa. Nah, pusat keunggulan pendidikan Singapura yaitu pusat pendidikan dunia. Selama bertahun-tahun, Singapura telah berkembang dari sistem pendidikan ala Inggris yang tradisional menjadi sistem pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individual dan pengembangan bakat. Keunggulan sistem pendidikan di Singapura terletak pada kebijakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Nah, dan kurikulum yang ada di Singapura itu lengkap, di mana inovasi dan semangat kemandirian serta kewirausahaan menjadi hal yang sangat diutamakan. Jadi para individu menunjukkan bakat-bakat yang berkaitan satu sama lain dan kemampuan untuk bertahan dalam lingkungan yang penuh dengan persaingan, dipersiapkan untuk sebuah masa depan yang lebih cerah. Lalu sistem pendidikan di Singapura terdiri dari 4 lembaga utama, yakni pemerintah, sekolah yang didanai pemerintah dan independen untuk tingkat sekolah dasar dan menengah. Lalu yang kedua, universitas lokal, pendidikan politeknik, dan lembaga teknik untuk pasca pendidikan tingkat menengah. Lalu yang ketiga, sekolah swasta untuk pendidikan tingkat dasar dan menengah. Dan yang keempat, sekolah dengan sistem dari luar negeri dan sekolah asing atau internasional. Nah, sekolah di Singapura terkenal dengan standarnya yang tinggi dalam hal kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Nah, terbukti melalui perbandingan lokal karya internasional seperti TID International Mathematics and Science Study atau TIMSS yang menunjukkan bahwa mayoritas siswa sekolah Singapura yang terkemuka telah mempunyai standar internasional dalam mata pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kurikulum di New Zealand atau Selandia Baru. Kerangka kurikulum di Selandia Baru sendiri hampir sama dengan Singapura, yakni memiliki prinsip, nilai, dan kompetensi. Untuk nilai yang diterapkan dalam kerangka kurikulum di Selandia Baru ini menanamkan nilai unggul, inovatif, dan keingintahuan, berintegritas, dan menghormati. Sedangkan kompetensi kuncinya ialah berpikir, menggunakan bahasa simbol dan teks, mengelola diri sendiri, dan berhubungan dengan orang lain. Kurikulum di New Zealand sifatnya adalah kurikulum umum yang memfokuskan pada pembelajaran secara individual dan dalam kelompok kecil. Karena sifatnya hanya mencakup hal-hal yang umum saja, maka sekolah diberi kesempatan untuk melakukan modifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Dalam pembelajaran sains di New Zealand Curriculum Guides pada tahun 2013 juga menekankan pentingnya pemahaman tentang hakikat sains atau NOS. Manfaat memasukkan NOS ke dalam standar atau kurikulum diantaranya dapat meningkatkan hasil belajar tentang materi sains, minat terhadap sains, dan pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan sains. 3. Ada negara Inggris. Inggris telah menyusun kurikulum nasional untuk SD untuk sekolah dasar ini sejak tahun 1989. Pada mulanya disebut sebagai seperangkat mata pelajaran, di dalamnya ada program studi dan target pencapaian. Nah, dalam kerangka kurikulum di Inggris ini juga terdapat tujuan. Ada tujuan utamanya juga, kemudian ada keterampilan utama dan ada keterampilan dalam berpikir. Tujuannya antara lain untuk memberikan kesempatan kepada semua murid untuk mencapai hasil belajar.
Kemudian mengembangkan spiritual, moral, sosial, dan budaya. Kemudian siswa juga dipersiapkan untuk mendapatkan peluang, tanggung jawab, serta mempunyai pengalaman dalam hidup. Kemudian keterampilan yang ingin dicapainya yaitu keterampilan dalam komunikasi, dalam informasi, kemudian teknologi, kerjasama, mampu menyelesaikan masalah. Dan kemampuan berpikir yang dikembangkan yakni untuk mengolah informasi. Kemudian keterampilan penyelidikan dan berpikir kreatif serta mampu untuk mengevaluasi. Ternyata nih, semua sekolah dipertahankan di Inggris ini, semua sekolah yang ada di Inggris ini itu harus mengikuti kurikulum nasionalnya. Nah, dalam kurikulum nasional ini terdiri dari 12 mata pelajaran. Dan yang menjadi inti pelajarannya yaitu ada bahasa Inggris, ada matematika, dan sains. Kemudian ini itu diwajibkan untuk semua siswa usia 5-16 tahun. Untuk subjek-subjek lainnya yaitu ada seni dan desain, ada kewarganegaraan, ada desain dan teknologi, kemudian geografi, sejarah, teknologi informasi dan komunikasi, kemudian modern bahasa asing, kemudian ada musik dan pendidikan fisik.